Setelah jor-joran menyerang Gaza, kini gudang senjata Israel dilaporkan kosong melompong. Karena kondisi tersebut, tentara Israel yang diterjunkan ke Gaza berada dalam bahaya besar. Para tentara tersebut juga terancam terjebak dalam serangan pasukan perlawanan. Dilansir dari Tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu dilaporkan oleh media Israel. Dalam laporan tersebut dijelaskan, sebelum krisis senjata, pasukan pertahanan Israel atau IDF sempat menggunakan senjata-senjata kadaluarsa. Namun penggunaan senjata kadaluarsa itu menyebabkan penargetan secara acak dan sembrono. Peluru yang ditembakkan juga kerap meleset sehingga digunakan secara berlebih-lebihan. Akibat penggunaan senjata yang berlebihan itu, pasukan Zionis kini krisis senjata. Bahkan gudang senjata Israel pun dilaporkan telah kosong melompong. Kondisi tersebut juga telah dibenarkan oleh pejabat senior Israel secara terbuka di saluran media Amerika beberapa waktu yang lalu. Perang sengit kembali terjadi antara sniper Brigade Al-Qassam dan sniper dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dalam pertempuran tersebut, sniper IDF dilaporkan tewas ditembus peluru Al-Qassam. Selain itu, tank Merkava Zionis juga meledak dihantam peluru sniper Al-Qassam. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Maret 2024. Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa snipernya berhasil menembak penembak jitu Israel. Pasalnya, peluru anti-benteng kaliber 12,7 yang ditembakkan berhasil menembus penembak jitu Israel di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa. Selain melenyapkan pasukan Zionis, sniper Al-Qassam juga berhasil menargetkan 3 tank Merkava dan juga sebuah pengangkut personel di lokasi yang sama. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam mengklaim pasukannya menyerang pasukan Zionis dan menyusup ke dalam rumah sakit Al-Shifa menggunakan mortir. Dalam penyergapan itu, sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas. Zionis juga mengalami sejumlah kerugian akibat serangan Brigade Al-Qassam tersebut. Kumpulan intelijen Israel menjadi sasaran empuk pasukan Hizbullah dari Lebanon. Saat sembunyi di pemukiman Metula, kumpulan intel itu dihujani dengan serangan bertubi-tubi. Akibatnya intelijen Israel tewas bergelimpangan di lokasi tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Islam Hizbullah dari Lebanon. Hizbullah mengaku pasukannya menyerang pemukiman Metula yang menjadi persembunyian para intelijen Israel. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan kerusakan. Sejumlah intelijen Israel juga tewas dan terluka akibat serangan mematikan dari Hizbullah. Selain persembunyian intelijen Israel, Hizbullah juga menargetkan 2 bangunan di lingkungan Afifim yang menjadi persembunyian tentara IDF. Hizbullah mengaku rentetan serangan ke posisi Zionis itu sebagai balasan atas kekejaman IDF terhadap warga Palestina di Gaza. Di sisi lain, saat Hizbullah meluncurkan serangan-serangannya, media Israel melaporkan bahwa sirine peringatan terdengar di beberapa wilayah di wilayah utara Palestina yang diduduki. Pasukan perlawanan Israel kompak menyerang wilayah teritorial Israel pada Kamis 21 Maret 2024. Untuk kesekian kalinya, 3 militan Palestina bersatu menyerang posisi Zionis di utara pendudukan. Akibat rentetan serangan tersebut, bandara, pelabuhan, hingga pangkalan militer IDF meledak dihantam roket dan juga drone. Dilansir dari Tribunnews.com pada Jumat 22 Maret 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan perlawanan Israel. Pasukan perlawanan mengklaim rentetan serangan rudal dan drone sukses menggempur posisi militer Israel, terutama di belahan utara dan Israel yang menjadikan negara pendudukan itu terkepung oleh penargetan poros militan Palestina. Dari Irak, koalisi milisi perlawanan Irak mengumumkan pasukannya menyerang Bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Di sisi lain, pasukan Hizbullah menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan dengan menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan juga mortir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.